Dalam kegiatan ini, seluruh peserta dibekali wawasan mengenai jelang pemilu yang akan datang. Di antaranya, yakni memberikan wawasan terkait penegakan hukum Undang-Undang Pemilu yang diisi oleh Maulia Martuenti, Ketua Pengadilan Negeri Kediri, yang langsung disimak dengan baik oleh seluruh peserta yang hadir. Ada kualifikasi sebagai kepala kampung melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di tingkat kelurahan kadang-kadang kita juga dilema ketika kita menghadiri suatu kegiatan atau diminta untuk menjadi bagian suatu kegiatan, berhati-hati. Ada juga putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Wonogiri tahun 2018, turut serta dengan sengaja melaksanakan perbuatan melawan hukum, memberikan uang dan materi lain sebagai imbalan kepada warga negara untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Putusan-putusan tersebut sudah dijatuhkan oleh Badan Peradilan di seluruh Indonesia dan bentuknya memang pidananya di bawah 1 tahun, baik penjara maupun kurungan, tapi tidak membuat perbuatan itu menghilangkan unsur sifat melawan hukumnya. Berapapun jenis atau pidana yang dijatuhkan, perbuatan yang dilarang itu tetap mengandung unsur melawan hukum. Untuk larangan kampanye bisa dibaca sendiri, di situ saya sampling aja di pasal 280 itu, di ayat 2-nya jelas menyebutkan larangan bagi ASN. Untuk kami dari Mahkamah Agung, kami mempunyai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, di mana di situ Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili memutus tindak pidana pemilihan, tindak pidana pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Dari data Pengadilan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2018, alhamdulillah kita belum pernah menerima berkas perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Semoga juga dalam pelaksanaan tahun depan data itu tetap seperti demikian. Jadi kita bersama-sama menjaga agar pemilu yang dilaksanakan tahun depan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan wawasan yang diisi langsung oleh Abdul Imam, Kabak SDM Polres Kediri Kota, di mana dalam pemberian materi, Kabak SDM Polres Kediri Kota juga menyampaikan bahwasanya harus bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan hoaks yang dapat merugikan. Netralitas ASN yang pertama adalah menghindari konflik kepentingan. Ini sering terjadi, tidak hanya di ASN, di tempat kami juga seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya kita tidak termasuk di dalamnya. Yang berikutnya tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN. Nah, ini juga dilarang. Yang berikutnya tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Yang berikutnya lagi tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Ini Pak, ini yang sering terjadi ini. Sampai sekarang kalau kita lihat di TikTok, kemudian di WA, kemudian di apalagi di Telegram itu banyak video dipotong, kemudian disisipi narasi-narasi yang sifatnya hoak. Ini termasuk hasil survei gitu loh. Ada fotonya sama, latar belakangnya sama, tapi ininya berbeda.
hasil surveinya itu sangat terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sikapi ini dengan bijak. Kemudian menggunakan media sosial secara tidak bijak digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Ini juga sudah saya sampaikan. Kemudian menolak politik uang dengan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Kalau ini sanksi ASN tidak netral, ada sanksi moral terbuka, yaitu yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka. Kemudian ada sanksi moral tertutup, ini diberikan oleh instansi yang berwenang dengan diumumkan secara tertutup atau terbatas. Kemudian ada hukuman disiplin sedang, meliputi pemotongan tunjangan sampai 25%, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan, yang B 9 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 6. Bisa sampai seperti itu nanti sanksi apabila kita tidak netral. Yang berikutnya adalah hukuman disiplin berat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi kalau kita tidak netral, sanksinya sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Alasan mengapa perlu adanya netralitas oleh aparatur sipil negara, dikarenakan ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan pasti akan menjadi sorotan. Karena posisinya yang strategis, dalam sejarah ASN mampu menggerakkan bahkan memobilisasi potensi sosial dan politik. Semoga dengan diadakannya acara ini, para ASN dapat netral dan tidak melibatkan diri dalam politik pragmatis jangka pendek karena tekanan dari pihak tertentu atau menginginkan tujuan tertentu. Mari jadilah ASN yang profesional dan berakhlak. Untuk pesan dan harapan, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas, terutama di media sosial, menahan diri untuk tidak berpose kecuali yang sudah dianjurkan. Seperti itulah kegiatan digelar. Dengan adanya kegiatan tersebut, semoga para ASN dapat menerapkan dengan baik sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.